Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap hadirin hadirat, wabil khusus para orang tua, para tokoh masyarakat, para sesepuh, guru-guru kita, para asatidzah wal ustadzat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Di pagi hari yang mulia ini tentunya tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiyah. Dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita masih dapat berkumpul di sebuah tempat yang begitu indah. Alhamdulillah, Masya Allah Pak. Ya, di kajian kita ini di tempat yang berbeda. Gurunya sama, kitabnya sama, tapi tempatnya beda. Ini yang bikin luar biasa ya. Tentu ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mata kita masih bisa melihat sesuatu yang indah, telinga kita masih bisa mendengar sesuatu yang merdu. Masya Allah, hati kita senang ya, senang iya, ilmu juga dapat. Alhamdulillah. Ya, karenanya saya sangat berterima kasih sekali kepada para donatur yang sudah mensisihkan sebagian hartanya untuk sama-sama kita bisa rihlah. Rihlah ini bukan sekedar jalan-jalan, tapi juga kita dalam rangka menuntut ilmu dan belajar ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan senantiasa mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah ganti yang lebih baik, ganti di dunia, terutama insya Allah nanti jadi tabungan di akhirat. Amin ya rabbal. Begitu pula saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu garis keras. Ya, terima kasih banyak ibu-ibu mau diajak ikut. Coba Pak, kalau ibu-ibu nggak mau diajak, Bu, puncak Bu, enggak. Misalkan, wah tuh bingung bapak-bapaknya bisa cari ibu-ibu yang lain. Sayang masih sebenarnya. Ya, terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, begitu pula anak-anaknya juga. Terima kasih sudah mau ikut ke tempat ini. Ini kalau nggak ada anak-anak nggak seru juga ya, nggak ada yang bisa disuruh-suruh. Ya, Masya Allah, tentunya dengan penuh rasa syukur, mari sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga kepada guru kita Abi Ahmad Yani dan Umi Siti Khadijah yang senantiasa memberikan kita ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi tabungan untuk beliau-beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian, ini kita kajian kitab Safinah ini tinggal 11 bab lagi ya, kurang lebih 11 lagi sampai akhir bab puasa. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan, Safinah ini ada 3 pengarangnya. Pertama dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Itu dari awal bab sampai bab zakat. Ya, beliau mengarang sampai bab zakat. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi orang Suriah, ya, wafat 676 kalau tidak salah. Nah, kalau Syekh Nawawi itu belum lama, ya. Nah, dilanjutkan oleh Syekh Nawawi Banten sampai bab puasa. Kenapa? Karena beliau ingin mensyarahkan kitab Safinah, ya. Syarah yang dibuat oleh beliau itu adalah Kasyifatus saja, ya. Itu beliau syarahkan sekaligus ditambah yang tadinya sampai bab zakat saja, ditambah sampai bab puasa. Kemudian datanglah Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Ini ulama besar di Sihir, di Hadramaut, ya. Beliau ini juga memang murid Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ayahnya Habib Salim, ya. Beliau Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah ini ingin mensyarahkan Safinah juga, namanya Ghayatul Muna, tapi sambil beliau tambahin, kata beliau kalau cuman sampai bab puasa ini nggak lengkap, maka disempurnakanlah beliau sampai bab haji, ya. Nah, jadi Safinah yang kita baca sekarang, kalau kita lihat sampai bab haji, berarti itu ada 3 ulama, ya. Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, kemudian Syekh Nawawi Banten, dan Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, ya. Nah, tapi yang akan kita baca ini cuma sampai bab puasa saja, ya. Karena bab haji itu harus, sebenarnya kalau ingin paham haji harus sambil praktek. Sama seperti bab nikah, nggak akan paham kecuali sudah arek diberi teori kos kumagi bingung can praktek. Ya. Nah, Pak Wendri juga nggak praktek. Nah, marilah sekarang kita lanjutkan kajian kita pada kitab Safinatun Najah. Yang mau baca dipersilahkan. Bu Yauci, Bu Yauci ya. Pakai speaker ya, pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqulu tasmi uqratul taqsimu wa ayatahu muntahisuhu minas sabai wa akmaluhu wa akmaluhu wa matun wa basratun wa yudahu wa dhuhu ala dhubi wa yajibu ilal kiblati. Faslun, ya, kita bacakan dulu firman beliau Sohibul Kitab Syekh Salim Abdul Sunan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Faslun, ini adalah sebuah fasal. Aqallu dafni, aqallu sepaling-paling sedikit, aqallu sepaling-paling sedikit. Ad-dafni mengubur, ad-dafni mengubur. Aqallu dafni sepaling-paling sedikit mengubur. Artinya ukuran kuburannya ya. Hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibah. Hufratun sebuah lubang, sebuah lubang atau galian. Taktumu yang menghalangi, yang menghalangi atau menutup ya, menghalangi atau menutup. Raihatahu baunya, raihatahu baunya atau bau jenazah. Wa tahrusuhu dan melindunginya atau menjaganya, dan melindunginya atau menjaganya. Minas sibah dari hewan buas, minas sibah dari hewan buas. Aqallu dafni sepaling-paling sedikit mengubur, artinya sepaling-paling apa cepet itu bahasa Indonesia? Dangkal, sepaling-paling dangkal bikin kuburan, maksudnya itu ya. Aqallu dafni sepaling-paling dangkal membuat kuburan. Hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibah, sebuah lubang yang dapat menyembunyikan, menutup bau si jenazah tersebut. Wa tahrusuhu minas sibah dan melindunginya dari hewan buas. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan lagi. Sekarang yang kedua, wa maluhu dan sepaling-paling sempurnanya, wa maluhu dan sepaling-paling sempurnanya. Artinya ukuran-ukuran yang sesuai ya. Ukuran-ukuran yang paling sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi. Qomatun wa basqatun. Qomatun apa qomatun ini? Berdiri sambil menjulurkan tangan ke atas. Qomatun arti panjang banget. Dalamnya, iya, seukuran. Ya, qomatun itu seukuran berdiri dan menjulurkan tangan ke atas. 2 meter. Wabas tokun dan seukuran lebar, seukuran membentangkan tangan, dan seukuran membentangkan tangan. Ukuran singkat. Wabas tokun dan seukuran membentangkan tangan. Wa yudha'u khattuhu 'ala turab. Wa yudha'u dan diletakkannya, dan diletakkan. Wa yudha'u dan diletakkan atau ditempelkan. Habibie jalan di situ. Bahasa Arab itu artinya. Jalan sana ada tangga. Wa yudha'u dan ditempelkan khattuhu pipinya. Artinya pipi si mayit. 'Ala turab di atas tanah. Ala turab di atas tanah. Wa yajibu taujihuhu ilal qiblah. Wa yajibu dan wajib. Wa
yajibu dan wajib. Taujihuhu menghadapkan si mayit. Taujihuhu menghadapkan si mayit ilal kiblati ke arah kiblat. Ilal kiblati ke arah kiblat. Selesai ya. Sekarang kalian jelaskan. Faslun ini adalah sebuah pasal. Sebagaimana sering kita sebutkan bahwa faslun ini kedudukannya khobar. Mana mubtada'nya mahdhuf, takdiruhu hada. Hada faslun. Makanya cara mengartikannya itu adalah ini adalah sebuah pasal. Aqallu dafni, sepaling-paling dangkal ukuran liang kubur. Sepaling-paling dangkal ukuran liang kubur. Aqalul qabri sama artinya. Di situ ada aqalul qabri ya. Di saya aqalul dafni artinya sama. Sepaling-paling dangkalnya ukuran liang kubur. Seberapa ukurannya? Hufratun. Yang penting ada galian. Yang penting ada lubang. Ini tidak tidak diukur harus semeter, setengah meter, berapa, tidak. Yang penting ada galian lubang. Ya. Nah, galian lubangnya itu mencukupi dua syarat. Pertama, taktumu raihatahu. Galian lubang tersebut sekira-kira si mayit dikuburkan itu bisa menutupi bau busuk si mayit. Kan yang namanya mayit atau jenazah, ya nanti beberapa waktu kemudian dia akan hancur dan bau banyak. Nah, ketika si jenazah itu hancur dan bau, maka si lubang ini dapat menutupi baunya agar tidak tercium keluar. Nah, ini kira-kira berapa meter ukurannya? Sekira-kira bisa menutup bau? Semeter ya? Ya, kurang lebih semeter lah ya. Saya 160 pendek, setengah meter berarti sekitar ya, sedada lah ya, sekitar ya, segini. Jadi kali segini, ya, kurang lebih 1 meter. Ya. Nah, itu kira-kira saja. Hufratun taktumu raihatahu. Satu lubang yang dapat menutupi bau busuk si mayit tatkala dihancur. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, watah rusuhu minas sibah. Syarat yang kedua daripada sahnya galian lubang adalah yaitu dapat melindungi si jenazah dari hewan buas. Hewan buas kan apa saja yang dimakan ya. Bangkai pun, jenazah pun dimakan. Nah, galian lubang ini harus bisa menutupi, harus bisa melindungi dari galian hewan buas. Artinya sekira-kira hewan buas yang digali nggak bisa. Kenapa? Karena cukup dalam. Kalau cuma setengah meter bisa tuh digali, cakar-cakar digali akhirnya dimakan. Nah itu berarti belum bisa. Maka dikira-kira dulu ini galian yang sekira-kira tidak bisa digali oleh si binatang buas. Ini berapa? 1 meter itu cukup dalam, nggak bakal bisa. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi syarat sahnya bikin liang kubur 2. Pertama, bisa menutupi bau apa? Bau si jenazah tersebut tatkala dia busuk. Yang kedua, bisa melindunginya daripada hewan buas. Ada yang bawa kita belanja saatnya? Baterainya habis. Coba dicas. Mana? Lagi dapat. Chargernya ada. Di tidak gratis tidak. Coba. Ya, neng. Cair terus.
Iya. Oke, kita lanjut ya. Wa akmaluhu, sepaling-paling sempurnanya galian kubur. Kalau tadi kan yang penting cukup syaratnya. Sekarang itu bagaimana sih sempurnanya galian kubur? Nah, di sini disebutkan pertama qomatun. Qomatun itu seukuran orang berdiri dan menundukkan tangannya. Oh, segini. Nah, ini kira-kira berapa meter? 2 meteran ya? 2 meteran. Udah makan tadi ada formal. Berarti dalam juga ya? Dalam. Qomatun. Wa bastatun. Yang kedua, bastot itu horizontal. Apa namanya? Seukuran melebarkan tangan. Iya, semeter setengah ya. Nah, kalau ini semeter setengah. Ya. Tuh, ini sudah dalam juga luas. Ya. Nah, ini sempurnanya. Nah, kemudian wa yuqa'u qadduhu 'ala turab, dan menempelkan pipi si mayit dengan tanah. Makanya ketika si mayit itu sudah dibaringkan di liang lahat, maka buka tali pocongnya. Ya. Untuk apa? Untuk membuka wajahnya. Kemudian apa? Kemudian pipi sebelah kanannya dibuka sedikit, ditempelkan dengan tanah. Ya. Tapi ini hanya sunnah saja. Artinya apa? Artinya kalaupun tali pocongnya tidak dibuka, tidak jadi masalah. Kalaupun wajahnya tidak ditempelkan dengan tanah, tidak jadi masalah. Ya, nggak ada istilah pocong gentayangan gara-gara belum dibuka tali pocongnya. Ya, itu sinetron. Nah, jadi sebenarnya ketika kita menggali kubur, yang penting kita menghadapkan si mayit atau jenazah ini ke arah kiblat, selesai. Tapi sunnahnya itu dibuka tali pocongnya, kemudian ditempelkan pipinya dengan tanah, itu sunnahnya. Makanya masuk kepada akmaluhu, sepaling-paling baik cara mengubur. Dilihat dari ukuran lubangnya, kemudian dilihat daripada tata cara menguburnya. Kemudian wa yajibu tawjihuhu ila qiblah, ini yang jadi catatan penting. Ketika kita mengubur jenazah, maka kita wajib menghadapkan si jenazah tersebut ke arah kiblat. Ya. Baik menidurkannya dari sebelah kanan ke sebelah kanan, atau menidurkannya ke sebelah kiri. Saya contohin. Kiblat sana ya. Nah, jadi boleh seperti ini. Menidurkannya ke sebelah sini. Boleh menidurkannya ke sebelah sini. Ya, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Tapi afdolnya apa? Afdolnya ke sebelah kanan seperti ini. Makanya kuburan orang Islam itu, ya, kuburan orang Islam itu panjangnya itu dari utara ke selatan, ya. Kenapa? Karena ketika dikubur wajib menghadap ke jenazah ke arah kiblat. Bagaimana kalau jenazah tidak mengarah ke kiblat, sementara kuburan sudah selesai? Apa kata ulama? Wajib digali lagi kuburannya dan diarahkan ke kiblat. Ya, kayak misalkan ada orang nggak tahu ini yang ngurusin jenazah orang awam semua. Ya, akhirnya dipikirlah kuburan itu menghadapnya barat dan timur. Ya, sehingga si jenazah itu menghadap utara misalkan. Ya. Kemudian ada orang yang tahu, nah, ini bagaimana urusannya? Wajib digali lagi dan dihadapkan ke arah kiblat. Dengan catatan si jenazahnya belum hancur. Ya mungkin baru sehari 2 hari hancur. Tapi kalau sudah seminggu, 1 bulan, 1 tahun, ya, nah itu tidak boleh digali lagi. Kenapa? Karena kemungkinan sudah hancur. Ada tuh satu kuburan di Masjid Nabawi yang kita malam, ya. Semua kuburan menghadap kiblat, cuma ada satu kuburan menghadap beda utara. Jadi kuburan itu panjangnya dari
barat timur. Ya, ada. Saya pernah lihat sendiri itu, masya Allah. Ini kuburan tidak sendiri. Wah, mazhab apa ini? Ya, kayaknya mazhab itu tuh. Mazhab Musaddiq. Dengan main bulu tangkis yang aku jadi nabi. Nah, wajib taujihu ila kiblat. Wajib menghadapkan si mayit ke arah kiblat. Dan lebih afdal ketika diarahkan itu ke sebelah kanan, ya. Dengan posisi bersandar tiduran ke arah bagian tubuh sebelah kanan. Ya. Nah, itulah yang dibahas oleh kitab Safinah tentang tata cara kubur, dan ini sangat singkat sekali, ya. Nah, jadi pembahasan tentang mengubur mayit sudah selesai.